Ya, Oke, lanjut Pak. Sudah. baik. Selamat sore teman-teman. Sore. Selamat sore. Jadi mudah-mudahan kita semua kabarnya baik ya. Jadi hari ini kita membagi tugas tadi bahwa yang pertama nanti Pak Peter dulu yang menjadi coachingnya, Ibu Arni yang menjadi coach, dan Pak Ancik yang menjadi observer ya. Oke. Setelah itu, waktu Ibu Arni menjadi coaching, Pak Peter yang menjadi observer, terus Pak Ancik yang menjadi coachnya. Waktu Pak Ancik menjadi coaching, nanti Pak Peter yang menjadi observer dan Ibu Arni yang menjadi coachnya. Atau bagaimana? Ya, intinya dia terus nanti kita. Oke, siap. Oke. Baik, kita mulai ya. Ibu Arni bagaimana? Ibu Arni bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Ya. Nanti kita mulai ya. Ini daring apa luring ini, Bu Arni? Luring saja, Pak. Luar jaringan ya. Berarti Ibu posisi di mana nih? Di rumah. Maksudnya rumahnya di Borong atau di Gurung? Di Gurung. Saya ke rumah ya. Iya. Halo, selamat sore Ibu Arni. Selamat sore juga. Oh ya, Pak Peter, mari masuk. Terima kasih Ibu. Mari silakan duduk. Hari ini tadi sekitar jam 12 tadi saya start dari Borong. Saya pikir saya hari ini harus datang ke rumahnya Ibu nih. Oh begitu Pak. Ibu. Ada yang bisa saya bantu mungkin Pak? Ibu, kemarin saya maunya telepon Ibu, tapi kemarin kan setelah kontak itu jaringan hilang, jadi saya langsung ke rumah ini Ibu. Oh iya. Saya sudah 1-2 minggu terakhir lalu memikirkan supaya bagaimana caranya harus bertemu dengan Ibu Arni. Saya sebenarnya sejak saya kontak Ibu tuh hari, merasa semakin kesini semakin tidak nyaman dengan suasana saya nih Ibu. Kenapa seperti itu Pak? Saya di sekolah nih Bu, saya sempat kasih tahu kan lalu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang saya alami dan itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk saya. Selama di sekolah, saya merasa tidak nyaman itu karena semua teman-teman guru itu selalu memojokkan saya. Oh begitu ya Pak. Kenapa sampai teman-teman itu memojokkan Bapak di situ? Itu Ibu, persoalannya bukan sebenarnya itu masalahnya sejak di kelas Ibu. Itu masalah dengan anak saya, anak wali saya. Lalu itu kemudian sampai keluar kelas di kantor saya menjadi tidak nyaman karena semua guru-guru itu menyalahkan saya sebagai wali kelas. Padahal ini masalah yang dialami oleh anak saya, anak wali saya. Begini ya Pak, kira-kira ini perasaannya Bapak tadi sudah tidak nyaman ya Pak ya? Sangat tidak nyaman di sekolah Bu, dengan teman-teman. Ketika dimana mungkin ketika Bapak mau bergabung dengan teman-teman guru di sekolah, ya mungkin dengan sendirinya teman-teman tuh mungkin mau menghindar dari Bapak begitu. Iya. Jadinya Pak sendiri juga merasa tidak nyaman, ya kan Pak?
Iya, saya tidak nyaman, Ibu. Oke, jadi kira-kira Ibu mau tanya terkait dengan anak wali tadi, anak pemurid Bapak tadi, kira-kira persoalan seperti apa yang Bapak alami di kelas bersama siswa tersebut? Begini, Bu, anak wali saya ini, saya sebagai wali kelas 10 IPA, sebenarnya anak ini sudah berapa kali saya buat pendekatan. Anak ini termasuk anak yang dalam penilaian teman-teman susah diatur. Oh begitu. Susah diatur dan beberapa guru mata pelajaran mengatakan kesulitan untuk mengatur anak ini karena banyak sikapnya yang keluar dari katanya dari aturan-aturan atau tugas-tugas juga tidak dikerjakan. Lalu sebagai wali kelas saya merasa bahwa memang pendekatan-pendekatan saya lakukan untuk anak ini. Iya, iya. Terus sudah berapa kali saya lakukan itu, Ibu? Iya, iya. Untuk anak ini. Lalu teman-teman guru kelihatannya menyalahkan saya. Selalu menyalahkan saya. Jadi begini apa ya? Sebenarnya maksud Bapak ini kan baik. Pendekatan terhadap anak itu kan dari kita sebagai guru itu kan sudah bagus. Itu menjadi tanggung jawab kita juga selama kita mendidik anak-anak di sekolah. Nah, yang ingin Ibu tanyakan lagi ini Pak, kira-kira pendekatan seperti apa yang Bapak jalankan terhadap anak tersebut yang membuat rekan guru tadi merasa tidak suka dengan Bapak? Sebenarnya persoalannya itu pada anak ini yang selalu katanya membangkang. Lalu mereka menyalahkan saya karena saya adalah wali kelasnya. Ya. Katanya ketika anak-anak ini sudah berapa kali tidak ada perubahan, itu karena kelalaian wali kelas yang kurang menangani anak ini. Oh begitu. Saya sendiri keberatan, Bu, karena menurut saya juga sudah berjuang maksimal sebagai wali kelas. Saya berjuang maksimal pendekatan untuk anak ini. Iya. Jadi pendekatan yang Bapak jalankan itu sebenarnya sudah bagus, sudah tepat sekali, di mana tindakan Bapak itu sebenarnya teman-teman guru itu sebenarnya mendukung ya. Tidak dengan tadi memojokkan Bapak selaku wali kelas yang sepertinya notabene di sini bahwa Bapak tidak berperan aktif dalam membimbing anak tersebut. Tapi setelah Bapak saya dengar cerita Bapak bahwa Bapak sudah melakukan berbagai pendekatan terhadap anak tersebut, tetapi ternyata tingkah laku atau sikap dari anak tersebut yang tidak ada perubahan. Nah, kira-kira tindakan apa lagi yang mungkin akan Bapak lakukan ke depannya supaya anak ini bisa berubah dan juga dari guru juga mungkin bisa ikut ambil bagian dalam mengambil suatu tindakan yang terbaik mungkin untuk anak tersebut, Pak. Memang yang saya sudah lakukan selama ini, Ibu, saya buat pendekatan pribadi dengan anak ini sebagai bapak dan anak, sebagai anak wali kelas, dan dia sebagai anak wali saya. Dan itu pendekatan saya panggil ke ruangan saya di sekolah. Dengan saya, ketika berhadapan dengan saya, anak ini baik sekali. Dia menampilkan sesuatu yang baik dan patuh, taat. Namun dalam laporan dari teman-teman guru bahwa anak ini dianggap sebagai anak yang membangkang, tidak mau mengerjakan tugas di kelas, itu selalu cuek dengan teman-teman guru bidang studi lainnya, sehingga saya tidak tahu bagaimana apalagi yang saya bisa lakukan. Paling pendekatan yang terakhir yang selalu saya lakukan itu dengan memanggilnya ke ruangan saya, Ibu.
Ya, apa namanya, eee, pendekatan yang terakhir itu tadi dengan, memanggil anak tersebut, menemui bapak, habis itu, ketika dengan bapak, anak tersebut baik-baik saja. Baik-baik saja, Tetapi, Ibu. ketika dengan guru lain ya, apa mungkin ada rasa tidak suka mungkin begitu ya Pak, anak tersebut terhadap, guru-guru lain. Hanya, mungkin dari guru-guru tersebut, mereka belum menyadari mungkin peran dari teman-teman guru, rekan-rekan guru terkait peran sebagai pendidiknya itu seperti apa. Mungkin, eee, lebih menuntun mungkin ya, Pak, ya? Eee, Iya Ibu, memang kalau ya yang mungkin karena kebetulan saya juga sudah mulai terapkan juga yang pernah saya dapat, saya baca berkaitan dengan bagaimana kita sebagai guru berhadapan dengan siswa itu. Mungkin saya juga selama ini mungkin juga bisa melihat bahwa mungkin soal perlakuan saya yang sedikit berbeda terhadap siswa itu yang membuat siswa juga sangat ya menghargai saya dan ya, patuh pada saya. Sementara teman lain ini itu kan rata-rata teman-teman juga belum belum paham soal paham, iya bagaimana cara iya. Ya menempatkan betul, ya. mungkin Ya seperti itu juga Ibu. ya, maksud saya di sini Pak, kan tadi dari Pak sendiri Pak memang sudah paham betul, terkait dengan karakter anak yang seperti ini harusnya begini. Kira-kira, untuk ke Bapak sendiri, terhadap, respon dari teman-teman tadi kira-kira tindakan apa mungkin yang akan Bapak berikan atau sampaikan kepada rekan-rekan guru mungkin supaya ada sedikit, apa namanya, pengetahuan begitu supaya mereka juga bisa mengikuti jejak Bapak, kira-kira apa yang Bapak, lakukan ke depannya terhadap, teman-teman guru tadi? Mungkin itu juga Ibu, saya harus Iya iya kalau saya setelah saya mengalami bagaimana siswa-siswi saya akhir-akhir ini setelah saya buat pendekatan yang baik, menghargai pribadi mereka, iya iya mereka juga sangat menghargai saya. Mungkin saya juga harus harus menyampaikan atau men-sharing-kan kepada teman-teman guru iya saya soal bagaimana perlakuan kita terhadap siswa. Memang saya juga ada sedikit curiga, Ibu. iya iya Jangan iya ini sudah semacam sudah memberi satu penilaian sebelum mereka mengalami secara langsung soal sikap-sikap yang baik dari anak. iya iya Punya konsep negatif tentang anak mungkin. iya iya Sehingga mungkin karena itu, karena kalau menurut saya yang saya temukan anak ini sekali iya eh, iya susah saya temukan mungkin karena itu sehingga mungkin saya harus sampaikan soal cara saya juga kepada teman-teman sehingga iya anak-anak itu patuh kepada kita sebagai guru. iya. Oke, jadi itu kan merupakan salah satu solusi juga dari Bapak toh, supaya bagaimana memberi pemahaman, terkait dengan bagaimana kita menuntun, membimbing anak, dari yang perlakuannya tadi sebagai pembangkang, bisa menjadi penurut dan juga dari misalnya tadi tidak mengerjakan tugas, bisa kembali aktif belajar, mengerjakan tugas. Ya, setidaknya apa yang sudah Bapak terapkan itu Bapak bisa berbagi mungkin ya, bisa Ya, berbagi kepada teman-teman guru, sehingga mereka juga bisa, menerapkan itu terhadap baik terhadap siswa yang ada masalahnya tadi maupun dengan, siswa-siswa lain sehingga ke depannya, eee, mungkin akan apa namanya, berdampak positif bagi peserta didik yang lain. Mungkin seperti itu ya Bapak ya? iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, iya. Saya kira Ya. memang harus harus ya berbagi juga dengan teman-teman. Ini soal cara pandang juga terhadap siswa nih. Iya iya iya. Mungkin cara pandang berbeda. Nah, kalau Ya, saya sangat mungkin pengaruh saya sangat apa dengan siswa Ibu, sangat dekat dalam arti dekat ya, saya menghargai mereka sebagai pribadi. iya Mungkin karena itu juga mereka sangat patuh dan mendengarkan iya saya. Kalau saya bicara mereka dengarkan. Tetapi iya. saya sebenarnya yang saya bebanin dengan teman-teman guru nih malah mereka Heeh, mengatakan siswa yang saya anggap baik itu malah mereka katakan ini kurang bagus, ini kurang sikapnya bagus begitu. ya. Itu kembali ke apa tadi, trik tadi, cara tadi ya? Iya Nah, Ibu, ya mungkin makanya kalau itu saya tadi, bicara. Bapak harus berbagi trik, nya Bapak supaya teman-teman guru bisa sedikit memahami. Iya Ibu, iya, oh Ibu, iya, iya. Iya, terus, kira-kira apa setelah percakapan ini, kira-kira apa harapan Bapak
untuk kedepannya terhadap peserta didik di sekolah Bapak, baik yang mengalami masalah saat ini maupun untuk yang akan datang, dan juga terhadap rekan-rekan guru harapannya kira-kira seperti apa, Pak? Kalau harapan saya Ibu, kalau untuk peserta didik, untuk siswa saya, apalagi untuk anak-anak wali saya juga, termasuk semua anak di sekolah saya, harapannya mereka yang pertama menjadi anak yang lebih dihargai, lebih dihargai oleh kita sebagai guru, oleh saya sebagai guru. Lalu juga mereka tidak takut dengan saya, tetapi mereka menjadi segan dengan saya, ya boleh. Tidak perlu takut, tetapi saya mau supaya lebih dekat dengan mereka. Itu untuk para siswa saya, didik saya. Sementara untuk teman-teman guru, harapan saya ke depan mereka mungkin bisa bagaimana caranya supaya memperlakukan peserta didik itu dengan rasa hormat, dengan semacam satu sikap yang lebih arti memberi penghargaan lah kepada anak-anak juga lah. Artinya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang langsung memberi cap negatif terhadap anak. Anak-anak ini kan masih belajar. Jadi banyak hal yang mungkin mereka belum tahu, jadi kita sebagai guru harus banyak mengerti juga. Mungkin harapannya guru-guru juga bisa ya lebih dekat dengan siswa lah, sehingga siswa-siswi di sekolah saya juga bisa menghargai kami, teman-teman guru juga. Lalu yang berikut harapan saya untuk teman-teman guru, kalau saya mungkin dengan sharing ini juga Ibu, memang saya juga bisa menemukan bahwa mungkin karena teman-teman juga belum mengetahui cara yang paling baik bagaimana pendekatan terhadap siswa, sehingga saya coba berbagi nanti, Bu. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi dari permasalahan, perasaan Bapak yang cemas, tidak nyaman, akhirnya kan sudah terjawab, sudah ada solusi dari Bapak sendiri bagaimana akan menerapkan trik-trik yang membuat siswa itu menjadi lebih dekat dengan kita sebagai guru, nyaman, habis itu mungkin lebih percaya diri lagi. Jadi terima kasih Bapak. Jadi terima kasih banyak Ibu. Saya yang berterima kasih Ibu nih, sudah membantu saya nih. Saya kan beban saya tidak nyaman selama ini. Tidak itu. Jadi tadi Bapak sudah ceritakan semuanya, sudah menyampaikan keluhannya. Jadi itu tadi kembali besok di sekolah, ya itu tadi Bapak berbagilah dengan teman-teman guru supaya nanti sepaham dengan Bapak. Seperti itu ya, Pak. Ya, Bapak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Saya kira itu Ibu, karena memang itu juga tadi setelah saya pikir-pikir juga memang betul saya belum berbagi dengan teman-teman ini, sehingga mungkin menyebabkan ada sedikit perbedaan berkaitan dengan cara memandang siswa ini, Ibu. Sehingga terima kasih banyak Ibu. Oh ya, sama-sama Pak. Saya harus kembali ke Borong ini. Takut hujan lagi nih sebentar Ibu. Hati-hati Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Silakan langsung observernya sampaikan apa kekurangannya, lalu beri kesempatan ke coach untuk refleksi diri dan juga coachnya untuk refleksi diri. Baik, terima kasih kepada Pak Petir dan Ibu Ani yang telah mempraktekkan coaching tadi. Baik, saya ke Pak Petir dulu. Tadi mainkan masalah tentang siswa dan juga guru, penilaian guru, teman-teman guru terhadap siswa, bahwa Pak Petir itu sebagai wali kelas. Penyampaian masalah awalnya itu sangat bagus, dan juga dari menjawab pertanyaan dari coachnya tadi, bahwa ada anak yang dinilai di situ tadi bahwa membangkang, itu nilai dari teman-teman gurunya. Padahal dari Pak Petirnya memang di dalam ruangan kelasnya dia tuh anaknya baik, sopan,
dan juga santun. Jadi itu penyampaian permasalahannya, dan juga dari alur solusinya tadi, di situ dari solusinya tidak menyampaikan bahwa mungkin latar belakang anaknya itu tadi, sebagai wali kelas tentu harus menelusuri dua hal. Yang pertama tadi masalah dari gurunya, yang kedua masalah dari mungkin latar belakang orang tua anak itu, mungkin orang tuanya, perhatiannya, atau memang secara yang lain mungkin bisa dicari terhadap orang tuanya. Terus itu untuk Pak Peternya tadi, dengan penyelesaian akhirnya sebuah masalah itu dengan solusi yang dibuat sendiri tadi, bahwa harus berbagi lagi pemahaman dan juga bekerja sama dalam lingkup satu lembaga pendidikan ya. Terus yang kedua, saya langsung saja langsung dijawab Pak Peter ya. Mungkin Pak Peter bisa memberikan rasa apa dari, mungkin berawal dari suasana yang pengalaman pribadi yang Pak Peter rasakan, sehingga bisa menjadi room ini menjadi waktu yang tepat untuk berdiskusi dan juga mencari solusi. Pak Peter, silakan tanggapannya. Oke, terima kasih Pancik. Saya ini tanggapan maksud saya dari posisi sebagai coach tadi ya. Iya. Nah, sebagai coach, yang pertama saya bersyukur bahwa saya bisa men-sharingkan masalah saya kepada teman, khususnya Ibu Arni. Lalu masalah yang saya sampaikan, artinya sedalam apapun, kalau menurut saya, sedalam apapun masalah yang saya sampaikan, itu tergantung dari pertanyaan Ibu Arni. Sehingga sebenarnya ada, kalau saya ketergantungan sebagai coachingnya, saya punya ketergantungan pada pertanyaan sedalam apa Ibu Arni menggali, termasuk misalnya menggali soal latar belakang itu tadi. Artinya kalau tidak ditanyakan, saya menyampaikan itu yang saya alami. Tapi ya bagus tadi kalau menurut saya, karena pertanyaan dari Ibu Arni juga yang kemudian fokus ke pernyataan yang berulang yang saya sampaikan, juga berkaitan dengan pendekatan yang saya lakukan terhadap anak itu. Ketika Ibu Arni bertanya tentang pendekatan itu, artinya di sini Ibu Arni kan sudah mengambil satu kata kunci, sehingga saya lebih masuk ke dalam tadi menjelaskan pendekatan yang saya sudah lakukan terhadap anak. Kalau menurut saya sudah bagus yang disampaikan untuk pertanyaan yang kemudian membuat saya harus bongkar atau keluarkan semua atau menemukan solusi dalam diri saya sendiri. Ya, baik Pak Peter, terima kasih banyak. Apa yang Pak Peter rasakan setelah melakukan diskusi ini, untuk kedepannya mungkin seperti apa setelah ada setelah masalah kecil ini, mungkin ada refleksi untuk kedepannya di pengalaman ke depan usaha di sekolah Bapak, ketika ada masalah seperti itu, refleksi Bapak ke depannya seperti apa? Kalau saya bersyukur bahwa dengan proses ini minimal kita ada semacam ada satu metode yang disiapkan untuk kita bisa menemukan solusinya. Sehingga kalaupun ada masalah itu pasti ada. Tetapi bahwa proses ini kita mau buat, dan saya akan mencari seseorang, itu pasti juga. Saya biasa mencari orang untuk saya sampaikan persoalan yang saya hadapi. Sehingga kalau menurut saya untuk kedepannya bagus kalau kita kembangkan ini. Saya merasa plong selesai masalah saya. Iya. Baik, terima kasih. Jadi teknik mendengarnya tadi Pak Peter itu sangat luar biasa. Jadi terkonek dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Arni. Oke, terima kasih Pak Peter. Sekarang saya ke Ibu Arni yang sebagai coachingnya ya. Ketika Ibu Arni tadi menjawab mendengar masalah dari Pak Peter, apa yang Ibu Arni rasakan dalam hati, karena ini masalah yang
dalam curhatan atau ceritakan masalahnya Pak Peter. Apa yang Ibu Arni rasakan? Ya, oke, baik. Ketika saya mendengar cerita dari Pak Peter terkait dengan perasaan dari Pak Peter itu merasa tidak nyaman. Kenapa? Ya karena merasa dipojokkan dari teman-teman guru. Di sini juga saya ikut merasakan. Kenapa? Karena kita sebagai guru juga pasti akan merasakan hal yang sama, hanya mungkin dalam permasalahannya yang berbeda, ataupun mungkin permasalahannya juga sama, hanya penyelesaiannya yang berbeda. Jadi yang dialami oleh Pak Peter juga itu juga pernah saya alami. Hanya saya merasa bersyukur ketika adanya kegiatan praktek coaching seperti ini, kita saling berbagi untuk mencari atau menemukan sendiri solusi dari persoalan yang kita hadapi. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Arni. Tadi saya menilai bahwa ada kita tadi menggali ya. Tadi ada saya sampaikan ke Pak Peter tadi, Ibu sebagai coaching tadi ada mungkin salah satu masalahnya tadi hanya kepada masalah antara wali kelas dan guru-gurunya. Tadi coba ada masalah satu anak tadi yang dinilai oleh Pak Peter baik, tapi dinilai oleh teman-teman guru yang mengajar di kelasnya itu melihat bahwa menilai anak itu tidak baik, bahwa membangkang. Coba Ibu tadi sedikit menelusuri masalah anaknya. Itu tadi yang tidak ke situ Ibu ya. Terus soal kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Pak Peter, kata kuncinya itu dapat dan sering disebut berulang kali. Terus dengan simpulan akhirnya tadi itu sudah bagus. Mudah-mudahan ini menjadi bahan refleksi untuk Ibu Arni dan juga saya untuk menjadi guru yang profesional untuk kedepannya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga kita bisa menerapkan ini dalam lembaga pendidikan kita masing-masing. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita lanjut ke Ibu. Iya. Berarti yang berikut nih bagaimana posisinya? Pak Peter sebagai observer, saya sebagai coach-nya dan Ibu Arni sebagai coaching-nya. Oke. Mulai sudah? Oke, Ibu. Anggaplah kita tetangga saja. Iya. Oke. Silakan. Ya. Selamat sore Pak Ancik. Oh ya, selamat sore Ibu Arni. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, maaf sebelumnya Pak, saya mengganggu kesibukan Bapak sebentar, boleh kan? Oh ya, boleh sekali Bu, tidak apa-apa. Kira-kira tadi saya ada kebutuhan yang mendesak karena saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu sepertinya ada sesuatu yang terjadi sama Ibu. Tidak seperti hal yang biasanya yang saya lihat, yang saya kenal Ibu. Mungkin saya katakan ini Ibu. Apakah betul atau tidak? Betul Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak semangat Pak. Oh Ibu, coba kira-kira apa yang menjadi tidak semangat Ibu? Mungkin ada masalah atau memang kendala yang dihadapi dalam kegiatan? Ya Pak, begini, pada saat pengumuman kemarin itu hasil seleksi guru penggerak angkatan 8, ya di sekolah saya kami ada 4 orang yang mengikuti seleksi, tetapi di sini waktu itu ketika
kabar untuk kelulusannya, ya saya dinyatakan lolos baik dari seleksi tahap 1 maupun seleksi tahap 2. Nah, sampai saat ini saya sudah masuk dalam tahap pendidikan. Sepertinya, teman-teman saya di sekolah itu, merasa bahwa, program guru penggerak ini tidak ada manfaat, tidak ada guna, terus hanya bikin buang-buang waktu saja. Kegiatan yang, dilakukan atau dicanangkan oleh pemerintah ini bikin buang-buang waktu. Jadi ini yang membuat saya, merasa cemas dan merasa tidak semangat ketika saya mendengar, perbincangan dari teman-teman saya di sekolah. Seperti itu, Pak. Oh iya Bu, hanya masalah itu ya, Iya. tidak apa-apa Bu, Ibu mau minum apa ya? Mau Oh, kopi atau teh dulu supaya kopi lebih pahit segar, lebih kopi pahit juga, Pak. oke, boleh. Iya. Oh iya Ibu, memang akhir-akhir ini Ibu ada masalah yang terkait dengan teman-teman, bahwa anggapan teman-teman itu program guru penggerak ini ya? Iya. Ya, oke. Baik, ketika mendengar hal tersebut, apa yang Ibu lakukan? Memang pada waktu itu ketika saya mendengar perbincangan dari teman-teman, saya sedikit memberikan tanggapan, respon terhadap mereka, apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini. Penting dan manfaatnya untuk kita sebagai, pendidik, sebagai guru itu penting dan manfaatnya dari guru penggerak itu, saya berikan ulasan, berikan komentar terhadap mereka. Tetapi sepertinya mereka acuh tak acuh, Pak, begitu, tidak mau merespon dan malah sibuk dengan urusan pribadi, seperti itu, Pak. Oh ya, jadi tanggapan Ibu sudah tepat, di mana Ibu sudah memberikan gambarannya tentang guru penggerak, gambaran yang penting dan manfaat dari program guru penggerak. Iya. Ibu jangan terlalu berpikir soal itu, nanti saya lihat Ibu juga dalam keadaan seperti itu. Iya. Bapak ingin bertanya lagi, Iya. kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depannya? Ya, Pak, jadi begini, saya mau untuk kedepannya ini, Bapak di sini selaku kepala sekolah mungkin bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan sekolah penggerak yang ada di dekat sekolah kita atau di sekolah penggerak yang terdekat, dan menghadirkan mereka untuk, melaksanakan sosialisasi tentang program guru penggerak. Sehingga dengan demikian teman-teman guru, mendapatkan ilmu atau bekal, dan, di sini menyamakan persepsi tentang, peran atau tentang penting dan manfaat dari guru penggerak itu sendiri, Pak. Ya. Jadi bahwa itu tadi mengharapkan sebagai kepala saya sebagai kepala sekolah bahwa harus melakukan sosialisasi. Jadi mungkin ada cara lain, kan dalam guru penggerak itu ada solusi yang tepat untuk lembaga pendidikan, bahkan teman-teman sejawat pun Ibu bisa memberikan kira-kira solusi lain atau orang yang bisa diandalkan oleh Ibu. Selain saya sebagai kepala sekolah, mungkin ada orang lain atau yang bisa memberi panutan untuk bisa menjaga Ibu dan juga membantu Ibu. Ya, oke, baik. Selain, tadi saya minta untuk kita bekerja sama dengan sekolah penggerak, mungkin juga, saya meminta kepada, salah satu teman kita, kebetulan dia juga, sudah lulus di guru penggerak angkatan 7, saya sebutkan saja namanya, itu Pak Sony. Mungkin Bapak bisa, eee, dekat dengan Pak Sony untuk, bisa bersama-sama, melaksanakan ya sosialisasi lah begitu, supaya ada tadi, semacam pemahaman terhadap, teman-teman guru terkait dengan program guru penggerak ini, Pak. Oke. Oke, Ibu Arni, Iya, Pak. terima kasih. Jadi ada tadi bahwa Ibu, selain Ibu sendiri, padahal ada lagi
teman sejawat Ibu yang sudah menjadi panutan bagi Ibu, bahkan dia adalah guru penggerak. Oke. Iya, iya. Itu yang sangat luar biasa Ibu. Iya. Bahwa solusi itu Ibu bisa mendapatkan dan bisa dibicarakan terkait sosialisasi, bahkan pengembangan atau melakukan kegiatan lain yang sudah Ibu dapatkan dengan Pak Sony tadi tentang guru penggerak dan program guru penggerak. Oke, jadi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Ibu bisa dengan kerjasama dengan saya sebagai kepala sekolah dan juga Pak Guru tadi, Pak Sony tadi, untuk bisa mulai perlahan untuk bisa lebih fokus dalam menunjukkan bagaimana kualitas sebagai guru penggerak untuk kepada teman-temannya. Iya, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Untuk sejauh ini tidak ada, Pak. Itu saja permasalahan yang saya ceritakan sama Bapak. Oke, baik Ibu. Silakan diminum kopinya, kita sharing-sharing dulu. Atau mungkin ada kegiatan lain di rumah, Bu? Iya, Pak. Jadi kopinya saya sudah minum. Jadi saya mohon pamit ya, Pak, karena ada urusan di rumah. Sudah sore, jadi saya mau urus-urus untuk masak dulu ya, Pak. Oke, baik Bu. Jadi tetap semangat, tetap optimis bahwa menjadi guru penggerak untuk menjadi guru penggerak merupakan hal yang luar biasa, dan tetap semangat menjaga kesehatan dan juga sukses ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, saya permisi. Sama-sama, silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih Pancik, Ibu Valeri. Minta maaf tadi saya matikan kamera saya punya posisi pulsa HP nih, dia sampaikan lagi berapa megabyte sehingga saya harus ganti HP nih, ganti untuk Oke, siap-siap. Tapi ya proses tadi sudah bagus. Yang pertama saya langsung sebagai observer, saya kira secara keseluruhan sudah ada gambaran, baik itu sebagai coaching untuk Pancik, juga sebagai coach Pancik, coachingnya Ibu Arni. Mungkin ada yang mau disampaikan pertama, mungkin oleh saya kira mungkin kita fokusnya ke coach dulu, karena orang yang bermasalah itu kan kadang-kadang kita tidak bisa setting dia mau sampaikan seperti apa, terlepas dia lah, tergantung orang yang masalah lah. Tetapi bahwa mungkin yang harus kita setting, yang harus betul kita lihat bersama itu mungkin soal coach. Karena coach nanti semacam itu posisi yang harus dirancang betul, misalnya ceritanya harus dikonsep memang dengan baik soal alur cerita. Mungkin apa yang mau disampaikan oleh Pak Ancik sebagai coach di sini? Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Pak Peter. Yang mau saya sampaikan ini tadi bahwa yang saya sampaikan kepada Ibu Arni bahwa ini memang masalah real. Ini bukan hanya di lembaga pendidikan Ibu Arni saja, tapi saya juga mengalami seperti itu. Anggapan atau anggapan dari teman-teman guru bahwa program guru penggerak itu hanya sebagai program yang asal-asalan saja dari pemerintah. Itu mungkin bukan hanya di sekolahnya Ibu, di sekolah saya atau juga teman-temannya mungkin pengalaman yang sama. Tapi di sini tadi bahwa masalah Ibu itu bisa dari anggapan itu Ibu bisa memberikan reaksi yang sangat positif sekali. Reaksi positif sekali terhadap masalah itu. Saya sebagai tadi menganggap saya sebagai kepala sekolah, tentu saya memberikan bahwa solusinya untuk kerjasamalah dengan teman-teman lain ataupun dengan apalagi tadi di sekolahnya Ibu tadi bahwa ada seniornya yang sama juga di sekolah saya, ada seniornya. Saya berpikir mengenal Ibu Arni ini bukan hanya karena hal ini, tapi juga keseharian juga bisa mengenal Ibu. Karena dari kondisi Ibu yang seperti ini, juga dengan pikiran yang seperti itu mungkin akan tertekan secara psikisnya yang dialami. Jadi di sini tadi saya sangat menganggap bahwa ini pertanyaan masalah yang luar biasa. Jadi
ini masalah real yang harus dibahas. Jadi saya merasa sangat luar biasa kepada Ibu Arni dan juga solusi saya tadi mungkin semampu saya berikan seperti itu. Jadi itu menurut saya saja Pak Peter, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pancik. Mungkin yang berikut mungkin ada yang mau sampaikan oleh Bu Arni. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Jadi saya juga merasa berterima kasih ketika saya sudah men-sharingkan permasalahan yang saya hadapi dengan tadi menemukan jalan keluar. Jadi saya merasa bersyukur dan berterima kasih di mana tadi ketika saya menuturkan kata demi kata tentang permasalahan saya, itu juga disambut baik oleh Pak Ancik. Pak Ancik meresponnya dengan baik sehingga pada akhirnya saya dapat menemukan sendiri solusi yang solusi dari permasalahan atau persoalan yang saya hadapi. Seperti itu Pak Peter, saya kembalikan. Oke, baik, sedikit kalau dari saya sudah luar biasa Pancik dan Ibu Arni. Tinggal mungkin kita sama-sama, saya juga memang merasa bahwa mungkin kita harus maksimalkan lagi di posisi kita sebagai pendengar coaching, sebagai coach ya. Sebagai coach itu harus maksimal dalam arti soal bagaimana kita mau mendengarkan hingga orang yang menyampaikan masalahnya bisa mungkin lebih nyaman untuk menyampaikan kepada kita. Terus soal hal lain yang mungkin juga saya juga harus belajar lebih dalam lagi soal pilihan-pilihan pertanyaan terbuka ya, seperti disampaikan oleh Pak Fasil kemarin. Memang kalau kita merancang satu pertanyaan kan banyak masalah ini, banyak masalah. Lalu banyak cara orang untuk menyampaikan masalahnya kepada kita. Lalu soal pilihan pertanyaan terbuka itu kira-kira memang itu juga saya juga kadang kesulitan. Apakah ada hal khusus lain mungkin berkaitan dengan kita membuat satu pertanyaan terbuka? Karena saya juga masih kesulitan untuk itu. Karena kalau menurut saya mungkin kita penekanan utamanya itu di posisi kita sebagai coach, sebagai coachnya. Tetapi saya yakin bahwa dengan kita sudah berapa kali ini tadi kita coba mempraktikkan, pelan-pelan kita sudah mulai muncul itu pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diharapkan dalam penyampaian kemarin oleh Bapak Fasil. Saya kira itu saja untuk sesi ini. Kita lanjut ke rolling berikut. Saya kembalikan kepada Pancik. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Peter dan juga Ibu Valerie. Sekarang saya yang menjadi coachingnya, Pak Peter yang menjadi coach dan Ibu Arni yang menjadi observer ya. Iya. Okay. Baik. Pak Peter, ini masalah saya ini hanya masalah curhat sama teman guru saja. Oke. Baik, Ibu Arni, kita mulai. Ya Pak. Jadi daring atau luring ini Pak Peter? Luring saja ya? Halo Pak Peter? Halo Pancik. Oh, karena kita nih luring atau daring? Ya, daring dulu ya. Daring. Sangatlah jauh. Daring saja. Tapi konteksnya satu sekolah kita atau bagaimana? Kita guru penggerak saja. Oke. Sesama guru penggerak. Oke. Kita mulai ya. Selamat sore Pak Peter. Halo Pancik, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pancik? Puji Tuhan, baik-baik saja. Kalau Pak Peter bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, syukur. Saya rasa bahagia sekali hari ini. Apalagi saat ini tadi saya cek siapa yang
panggil ini, oh ini sahabat teman. Sehingga saya rasa senang sekali bisa cerita-cerita dan Pancik ini. Bagaimana Pancik? Begini Pak Peter. Jadi saya ini menelpon Pak Peter tapi tidak mengganggu ya Pak Peter ya? Tidak. Saya tidak ada Oke. kesibukan. Ya. Terima kasih kalau seperti itu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ada masalah sedikit mengenai penerapan di sekolah saya ini. Jadi begini, saya ini mengajar di kelas 3. Jadi mengikut program guru penggerak ini saya mendapat teori-teori belajar dan juga model-model pembelajaran yang terbaru. Iya. Setelah saya menerapkan di kelas dari pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga kemarin KSE dan juga dari pendidikan yang berpusat pada murid, jadi pengembangan minat dan bakat murid. Ketika saya menerapkan itu, misalnya diskusi dan juga melakukan tes diagnostik, terus menerapkannya. Ketika masalah yang utamanya di sini adalah ketika menerapkan metode diskusi mereka dalam kelompok masing-masing. Jadi dalam kelompok ini, Pak Peter, ketika saya membagi mereka dalam kelompok dengan kemampuan mereka yang kemampuan yang standar, yang di atas, ada lain kelompok. Jadi cara mereka diskusinya itu ketika kita mengawasi mereka diskusi. Kalau tidak, mereka hanya ngomong-ngomong soal lain dan juga tidak terlalu aktif lah dalam kegiatan itu. Mungkin Pak Peter bisa memberikan solusinya kepada saya sehingga saya bisa menemukan dari masalah ini. Oke, Cik, luar biasa. Yang pertama, memang yang saya kenal bahwa memang Pak Cik ini salah satu guru yang ingin selalu berinovasi sehingga banyak hal yang coba diterapkan di sekolah. Tetapi tadi kalau yang disampaikan tadi berkaitan dengan kesulitan ketika diskusi kelompok, boleh saya tahu kira-kira bagaimana Pancik membentuk kelompok itu di kelas? Bagaimana prosesnya sampai kelompok itu dibentuk? Ada gambaran sedikit. Baik, dalam proses pembentukan itu saya yang awalnya memetakan mereka berdasarkan kemampuan mereka. Ada yang memang melihat dari fasilitas sekolah, saya gunakan hanya 2, ada yang sebagai auditorinya, ada yang dengan visual. Jadi saya menilai mereka dari 2 kelompok itu saja, sehingga membagi mereka dalam 2 kelompok. Hingga yang kelompok satunya itu melakukan pembelajaran ketika saya menjelaskan alurnya dulu, tujuan pembelajaran. Setelah itu yang audio saya memutarkan penjelasan materi secara garis besarnya. Setelah itu mereka membahas dalam kelompok dengan buku-buku atau referensi yang disiapkan di perpustakaan. Terus yang kelompok yang videonya menayangkan video pembelajaran tentang materi. Jadi setelah itu mereka berdiskusi. Tapi ketika kita menutup itu videonya kita tutup dan memberikan beberapa waktu mereka untuk berdiskusi, kasih waktu mereka secara luang bahwa kelompok satunya silakan cari tempat sendiri untuk berdiskusi, kelompok 2-nya juga cari tempat sendiri untuk berdiskusi dengan waktu 45 menit misalnya. Seperti itu. Jadi ketika saya ke kelas ke ruangan sebelah itu coba memang sebelum saya menjadi guru penggerak saya menerapkan metode diskusi itu, tapi dalam satu ruang dengan menerapkan metode diskusi yang sama tapi dalam satu ruangan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Pak Peter bisa memberikan solusi yang tepatnya untuk penyelesaian masalah ini. Ya, berarti yang Pancik alami setelah mereka dalam kelompok itu tidak efektif diskusi yang terjadi.
Iya, betul sekali. Dalam pengalaman yang selama ini mungkin Pak Ancik bisa sharing-kan sedikit, apa yang pernah mungkin Pak Ancik lakukan terhadap kelompok-kelompok yang tidak kurang aktif ini untuk diskusi? Ya, jadi selama ini kan saya membagi saja berdasarkan urutan absen kelompok-kelompoknya. Iya, jadi kelompok-kelompoknya itu berdasarkan urutan absen. Jadi ada yang sampai 3 sampai 4 kelompok dengan jumlah yang sama. Jadi ada siswa yang memiliki kemampuannya bagus, itu mereka membagi di setiap kelompok-kelompoknya tanpa saya harus membedakan. Jadi seperti itu. Dengan terus dalam kelompok itu dengan materi dan LKPD yang saya bagikan dengan materi yang sama terus dibahas seperti itu. Oke. Mungkin ada kalau setelah pengalaman yang Pak Ancik alami tadi bahwa mereka kurang aktif dalam kelompok itu, kalau misalnya Pak Ancik diminta untuk menangani kelompok seperti ini, kira-kira mungkin ada pikiran lain lagi untuk solusinya untuk ini? Oh ya, baik Pak Peter, solusi lain lagi mungkin yang pertama ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, apakah bisa kalau saya kedua kelompok ini yang audio dan video auditory dengan tadi bisa tidak dalam satu kelompok saja, satu ruangan tapi beda kelompok, namanya supaya bisa saya bisa memantaunya untuk bisa membimbing mereka satu kelompoknya di sebelah, satu kelompoknya di sebelah dalam satu ruangan saja. Satu ruangan. Saya kira itu bagus kalau bisa dalam satu ruangan juga, tetapi kan saya kira Pak Ancik juga nanti mungkin kesulitan kalau nanti yang kelompok video itu karena suara videonya keras misalnya, nanti kelompok yang membaca menjadi tidak nyaman. Pembagian dengan kelompok tadi dengan memisahkan itu saya kira itu sudah bisa, sudah bagus itu. Hanya mungkin bagaimana dengan mungkin materi apa yang biasa atau video yang seperti apa yang Bapak mungkin tampilkan yang membuat mereka mungkin lebih tenang atau bisa lebih sungguh-sungguh? Mungkin kalau dalam video itu hanya video materi. Itu dalam materi yang saya sudah dalam bentuk salinan PDF lalu dibuat dalam model video. Jadi materi-materinya yang saya buat dalam model video, saya edit terus setelah itu materinya itu ditayangkan ke mereka. Setelah itu suruh mereka mengerjakan LKPD dan juga dengan berdasarkan buku-buku teks mata pelajaran yang materi hari itu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ancik. Kalau misalkan berkaitan dengan video yang ditampilkan, apakah menurut Pak Ancik masih ada peluang untuk tampilkan video yang lain? Artinya bukan materi lagi yang di PDF-kan, tetapi model materi lain atau video lain yang bisa ditampilkan kepada mereka supaya mereka lebih tertarik mungkin. Oke, baik Pak Peter. Jadi kalau video lainnya mungkin itu ya mungkin kalau selama saya sudah mengikuti program guru penggerak ini dari Loka 1, Loka 2 sampai Loka 3 ini saya menerapkan di situ adalah ice breaking-nya. Ice breaking-nya ketika mereka dalam mengerjakan tugas sekitar 20 menitan mengerjakan dalam kelompok, saya melihat mereka merasa jenuh dengan materi ataupun dengan cara saya model pembelajaran yang saya jalankan, saya melakukan ice breaking. Setelah itu suruh mereka berdiri dan menggoyangkan tangan dan juga bergoyang dan dengan video lagu ice breaking seperti itu. Oh, ini Pak Ancik luar biasa kalau begitu. Saya juga jadi belajar dari Pak Ancik ini. Ya berarti artinya ketika dalam diskusi kelompok itu Pak Ancik menemukan bahwa mereka kurang aktif atau sudah mulai kurang bersemangat, berarti Pak Ancik coba menghentikan mereka dulu sementara lalu buat ice breaking gitu. Iya.
Mantap, luar biasa. Pancik, saya jadi belajar dari Pancik berkaitan dengan ini. Mungkin ada hal lain juga, trik lain nih kalau yang Pancik temukan, karena saya juga punya pengalaman begitu, ada kesulitan juga tangani siswa di kelas saya nih. Mungkin ada hal lain yang Pancik buat lagi selama ini, selama menerima mungkin ada informasi baru, pengetahuan baru berkaitan dengan bagaimana menangani siswa di kelas. Oke, baik, terima kasih Pak Peter. Cara lainnya mungkin yang sudah saya lakukan selama ini ketika materi yang saat itu mereka sulit untuk menangkap atau berdiskusi, saya mencoba memfokuskan satu materi saja, memfokuskan dulu satu tema saja yang lebih terperinci lagi. Misalnya kemarin saya tentang rotasi dan translasi. Jadi dengan seperti itu saya fokus ke satu materi tentang refleksi atau bayangan. Jadi satu saja materinya kepada 2 kelompok itu. Setelah itu saya tampilkan lagi menyuruh mereka kan di sekolah saya itu ada embung. Jadi di embung itu kan ketika kita berdiri di bagian timur, satu siswanya di bagian barat akan melihat bayangannya. Iya. Ini sudah dengan metode baru bahwa langsung melihat bahwa oh ya seperti ini refleksinya. Nah, setelah melihat mereka kembali ke ruang kelas bahwa refleksi itu bahwa bayangan. Namun juga terbalik seperti itu. Jadi saya mengkolaborasikan beberapa jenis metode pembelajaran dengan teknik dari dengan media pembelajaran yang lain. Syukur di sekolah saya itu ada VIP sehingga bisa kalau memang dengan diskusi mereka materinya seperti itu tidak bisa berjalan dengan baik dalam diskusi, saya coba ambil di online dulu yang buat mereka refresh sedikit. Hingga hanya menggunakan proyektor dan laptop saja. Jadi seperti itu. Wah, ini luar biasa nih Pancik. Memang tadi kalau saya melihat mendengar berkaitan dengan kesulitan tadi dalam kelompok diskusi, tapi ketika dalam pembelajaran sebenarnya secara umum dalam pembelajaran kita ada kesulitan dengan siswa, tapi seperti yang Pancik sampaikan tadi memang saya yakin siswanya pasti sangat senang ikut lesnya Pancik karena ternyata banyak variasi juga itu dibuat di sana, bisa kegiatannya keluar kelas, artinya semacam ada proyek-proyek kecil lah, kecil yang dibuat keluar kelas, atau juga nanti dengan ada tambahan ice breaking lagi. Wah, itu sudah luar biasa, ada diferensiasi. Dan yang berikut sebenarnya saya mau tahu juga, apakah itu sudah rutin Bapak Ancik lakukan atau mungkin masih diterapkan hanya untuk beberapa kelas saja, atau di semua kelas pelajarannya Pak Ancik sudah diterapkan seperti itu? Ya, jadi begini Pak Peter, saya kebetulan hanya mengasuh satu kelas saja, dan memang di sekolah saya itu ada 2 guru matematika, yang P3K-nya itu mengajar di kelas 1 dan 2, saya di kelas 3. Kelas 3 hanya cuma 1 rombel, jadi saya dikasih 1 rombel saja, mengingat dengan program guru penggerak ini. Jadi saya hanya berlaku hanya untuk 1 kelas. Jadi seperti itu. Itu sudah, saya kira kelas-kelas lain bisa ada perasaan cemburu itu Pak Ancik. Tapi kalau menurut Pak Ancik, apakah metode, cara, teknik yang diterapkan di kelas Pak Ancik itu apakah baik juga kalau diterapkan di kelas lain? Saya lihat karena ketika saya di jam pelajaran itu mencuri sedikit di waktu istirahat, ketika mendengar riuh kami di ruangan kelas itu, mereka datang menonton ada apa ini. Dan itu ada proses ice breaking penutup kami, refresh kembali ketika jenuh dalam pembelajaran, dalam diskusi mereka, dan dari situ mereka setelah presentasi lalu kami menarik kesimpulannya. Pasti di akhirnya kita sebelum berdoa kita ice breaking lagi. Jadi memang menyenangkan, cuma itu tadi masalahnya bahwa ketika dalam diskusi berpisah ruangan kelompok yang seperti tadi gue
pengelompokan berdasarkan kemampuan tadi, itu yang kewalahan. Jadi seperti itu. Iya, iya. Pertanyaan saya ini sudah luar biasa sebenarnya. Kalau misalkan Pancik di posisi teman yang mengajar kelas yang 2 kelas di bawahnya, apakah mereka ada kerinduan tidak supaya kelasnya seperti kelasnya Pancik? Mereka kan Untuk kalau guru-gurunya, oh, apakah punya kerinduan supaya seperti Pancik? mereka punya kerinduan karena Iya, ada iya, juga satu oke. kemarin ketika saya membuat instalasi dalam ruangan kelas, menggunakan membentang kabel listrik, dan mereka merasa bersyukur bahwa usaha saya ini bisa membuat Iya, semangat kami untuk masuk ke kelas itu dengan menggunakan media seperti itu. iya. Iya, saya kira mungkin Pancik, kalau menurut Pancik, kalau kalau ilmu atau praktek-praktek ini dianggap baik dan itu membuat siswa-siswi di kelas Pancik itu menjadi bersemangat, saya kira teman-teman lain juga punya kerinduan yang sama, hanya karena mereka tidak tahu itu. Saya kira kalau menurut Pancik bagaimana solusinya untuk teman-teman yang punya kerinduan tapi mereka belum tahu bagaimana teknik-teknik ini? Oke, baik, terima kasih Pak Peter. Saya kemarin sudah melakukan diseminasi waktu pembelajaran sebelumnya. Jadi saat ini karena banyak kegiatan di sekolah, saya sudah janjikan ke mereka untuk setelah UNBK nanti kami adakan kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi saya akan menerapkan program perangkat pembelajaran yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjalankannya dan bisa menepati janji setelah kegiatan ANBK nanti. Wah, Seperti ini itu. luar biasa nih Panci kalau bisa berbagi dengan teman-teman gurunya. Karena saya yakin yang menjadi persoalan sebenarnya banyak teman yang rindu tapi mereka tidak tahu bagaimana ini, apa yang mereka harus lakukan. Sehingga kalau Panci ada keinginan, kemauan atau punya bisa jadwalkan itu rencananya setelah apa nih ya? ANBK ya? Iya. Wah, ini luar biasa kalau begitu tuh Panci. Saya kira teman-teman guru sangat mengharapkan itu segera terjadi sehingga kelas-kelas mereka juga pasti seperti kelasnya Panci. Kita Mudah-mudahan. guru nih, saya juga merasakan bagaimana kadang-kadang kita iri hati dengan teman sebelah yang wah seru nih, kelas sebelah ini seru sekali. Sampai kelas ini kenapa seperti ini terus ini? Diam-diam baik orang bilang. Ini kita jadi sedih terus kita punya kelas. Tapi saya yakin itu adalah kerinduan dari guru-guru lain yang di kelas 1 dan kelas 2-nya. Ketika melihat kelas Pancik begitu bergembira, begitu luar biasa, mereka punya kerinduan. Tinggal saja kalau Pancik sudah ada jadwalnya setelah ini, itu luar biasa saya kira. Baik. Terima kasih kalau begitu Pancik. Ini luar biasa, jadi banyak belajar juga dari Pancik ini. Jangan terlalu memuji Pak. Tidak, ya. Jadi Benar. Ini kan hanya ini bukan hanya ngarang, tapi ini memang sebuah persoalan yang saya alami selama ini ketika saya jalani dengan program guru penggerak ini. Setelah itu saya pulang aplikasikan, jadi seperti ini yang saya ceritakan tadi. Ini hal yang saya alami, benar-benar saya alami di sekolah. Di sekolah saya itu dengan sarana yang terbatas, jadi kita gunakan yang seadanya saja. Jadi terima kasih Pak Peter atas waktu dan luar biasa. saran positifnya yang sangat luar biasa kepada saya. Mudah-mudahan bisa menjadi perubahan positif juga. Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf. Terima kasih Pancik, terima kasih banyak. Oke, luar biasa. Tetap semangat. Selamat sore Pak Peter. Terima kasih, selamat sore. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Pak Peter dan juga Pak Ancik yang sudah mempraktekkan praktek coaching dari peran sebagai coach dan juga coach. Setelah saya mengamati tadi, yang pertama untuk Pak Peter selaku coach, untuk kompetensi inti dari coaching ini menurut pengamatan saya sudah klop
baik itu dari presence-nya, kehadiran penuh, ketika mendengar cerita penuturan persoalan yang dihadapi oleh Pak Ancik, itu Pak Peter sudah mendengar secara aktif. Habis itu setelah itu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat Pak Ancik juga sepertinya mencurahkan semua apa yang ada dalam hatinya terkait dengan apa yang dia alami selama ini dalam proses pembelajaran. Tadi dari permasalahan dalam kelas itu terkait dengan siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelompok. Jadi ketika Pak Ancik menuturkan persoalannya, di mana juga Pak Peter selaku coach di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan, menggali begitu banyak informasi dari Pak Ancik. Yang berikut juga dari kehadiran. Nah, tadi ketika sudah memberikan pertanyaan, otomatis berarti Pak Peter mendengar secara penuh ya, mendengar secara penuh sehingga juga bisa memberikan respon, tanggapan atau pertanyaan kepada Pak Ancik. Itu untuk Pak Peter selaku coach. Itu kalau dari saya untuk kompetensi inti dari coaching itu yang ada 3, itu sudah klop tadi. Itu untuk Pak Peter. Yang berikut untuk Pak Ancik. Jadi Pak Ancik juga sebagai coach, dia menyampaikan dan juga menyampaikan persoalannya yang pada akhirnya juga Pak Ancik sendiri menemukan solusi dari apa yang dihadapi. Tadi siswa kelas 3 tadi ya Pak Ancik ya? Iya. Ya, kelas 3 yang mengalami kendala ketika diskusi kelompok. Nah, ketika Pak Peter menggali terus, akhirnya Pak Ancik tadi menemukan solusi di mana dalam proses pembelajaran itu pembelajaran bervariasi tadi ya, diferensiasi masuk di sana, terus apalagi tadi ice breaking, teknik stopnya ada ya. Teknik stop, ice breaking itu tadi sudah klop di sana sudah masuk, sehingga dalam pembelajaran yang dijalankan oleh Pak Ancik itu mungkin setelah ini akan berdampak lebih baik terhadap siswa itu sendiri. Nah, juga tadi Pak Ancik sudah melakukan praktik-praktik untuk membawa siswa ke alam bebas. Itu yang saya dapat, membawa siswa ke alam bebas, di mana dalam praktek rotasi tadi ya, praktek rotasi, jadi itu juga sudah bagus. Jadi penerapan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid, Pak Ancik sudah terapkan, sehingga dari hasil pengamatan saya juga Pak Ancik sudah bagus, sudah luar biasa dalam pembelajaran yang dijalankan oleh Pak Ancik itu sudah bagus, dan juga dari permasalahannya juga dapat mendapatkan atau menemukan solusinya. Kira-kira saya tanya ke Pak Ancik, perasaan Bapak setelah Bapak bercurhatan dengan Pak Peter tadi, kira-kira seperti apa perasaan Bapak saat ini? Ya, baik. Terima kasih Ibu Arni. Perasaan saya saat ini, saya merasa lega dan juga termotivasi dari segala pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Peter secara sistematis, bahwa pertanyaan itu bisa diungkapkan oleh Pak Peter dengan leluasa, dan juga saya menjawab semua pertanyaan saya, dan juga saya solusinya juga bisa diberikan oleh Pak Peter dengan baik, sehingga apa yang saya rasakan dalam hati ini betul-betul bisa begitu lega ya, gitu. Juga saya memahami karena keterbatasan, tapi Pak Peter bisa memberikan yang terbaik untuk saya dari masalah yang saya hadapi. Itu saja. Oke, jadi intinya di sini bahwa Pak Ancik sudah merasa puas, merasa lega ketika menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya Pak ya. Iya, silakan. Untuk terkait dengan
diskusi kelompok yang tidak efektif di dalam kelas, mungkin kita kan sudah belajar tentang keyakinan kelas. Iya. Tentang keyakinan kelas. Mungkin dalam situasi seperti itu, kita bisa terapkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat terhadap siswa kita, supaya mungkin dalam keyakinan kelas itu ada tentang saling menghargai atau saling menghormati, dan juga mungkin tidak berisik atau tidak berisik saat diskusi kelompok. Ya, mungkin itu juga nanti akan Pak Ancik terapkan kepada siswa terkait dengan kesepakatan kelas yang kita sudah buat selama ini dalam kegiatan pembelajaran kita, sesuai apa yang kita sudah dapat dalam program Guru Penggerak ini. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya, sangat luar biasa. Ya, oke, baik, untuk mengingat waktu ya, maka karena kita akan kembali ke ruang utama, maka untuk sesi praktik kita pada sore hari ini sudah selesai. Saya kembali. Semangat. Oke. Semangat. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Peter juga Ibu Arni yang telah saling menilai, saling memberi masukan, dan juga tetap menjadi calon guru penggerak yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling membagi rasa dan juga saling memberikan hal yang terbaik dan juga saling mengisi kekurangan. Terima kasih Pak Peter, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita kembali ke room utama, ada di kolom chat. Matikan rekam ya. Rekaman dulu. Oke. Pak Frans, hentikan dulu rekamannya ya sebelum ke room utama. Siap.